Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik selalu dalam perlindungan, kasih sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di ibadah online EXO Kids GPI Paulus di bulan Juli. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di bulan Juli. Dan gak hanya itu, di bulan ini kita belajar dengan tema yang baru loh di gereja kita, yaitu murah hati. Nah, adik-adik, pasti adik-adik pengen tahu kan sebenarnya apa arti murah hati menurut Alkitab dan menurut firman Tuhan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, minggu ini kita akan kasih tahu apa arti dari murah hati. Pasti dengan hal-hal yang menarik ya. Maka dari itu adik-adik jangan sampai ketinggalan. Sekarang adik-adik siapkan hati, pikiran, dan perasaan adik-adik. Kita terfokus untuk memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup matanya ya adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Di hari ini kami boleh bangun dengan sehat dan penuh sukacita, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di hari Minggu ini kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Biarkan ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarkan hati, pikiran kami boleh terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri dan kita menyembah memuliakan nama Tuhan. Semangat! Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di
Terima kasih ya adik-adik sudah menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan sangat bersemangat. Kakak yakin Tuhan Yesus senang sekali karena adik-adik memuliakan namanya dengan bersuka cita. Nah, adik-adik, karena tema bulan ini adalah murah hati, Exo Kids juga punya ayat hafalan yang baru nih. Yuk kita sama-sama baca. Kak Jen akan baca terlebih dahulu, lalu adik-adik boleh mengikuti kemudian ya. Mari kita baca ayat hafalan Exo Kids di bulan Juli 2021 murah hati. Ayat hafalannya adalah Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Agak panjang, tapi firman ini sangat luar biasa adik-adik. Karena firman ini memberitahu kita saat kita melakukan murah hati kita atau perbuatan dan tindakan kita harus diketahui semua orang. Supaya orang bisa tahu bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita baca bersama-sama yuk adik-adik. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik ayat hafalan bulan ini. Oh iya, jangan lupa ayat hafalan ini dihafalkan selama 1 bulan ini di bulan Juli. Supaya firman ini boleh tumbuh di dalam hati kita dan kita boleh melakukannya di sepanjang hidup kita. Jangan lupa adik-adik dihafalkan dan dikirimkan videonya di grup panduan orang tua ya adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mengenal apa arti murah hati menurut firman Tuhan dan bagaimana cara kita melakukannya. Nah, adik-adik, siapkan hati kita yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan biarkan Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kita supaya kita boleh mengerti. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Suara kami, pikiran kami, hati kami tertuju kepada Engkau karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu memimpin kami supaya kami boleh ngerti apa arti murah hati dan supaya kami boleh melakukan murah hati itu di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, ajar kami dan bentuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, duduk yang manis, kita dengarkan firman Tuhan tentang murah hati. Enjoy! Hari ini kita mau mendengarkan cerita, judulnya Murah Hati. Nah, kita mau kenalan dulu ya sama tokohnya. Nih, ada yang pink-pink ini, si Nenek. Hai Nenek. Halo. Terus ada si Bebek. Hai Bebek. Bebek ini jadi anak. Terus ada lagi kelinci. Kelinci mana? Hai kelinci. Hai. Si kelinci ini temennya si Bebek loh. Terus ada lagi satu lagi, coklat. Halo. Hai. Coklat ini juga temennya si Bebek dan kelinci. Nah, sekarang kita mau perhatikan ceritanya. Yuk. Seorang nenek tengah bingung untuk dapat pulang ke rumah anaknya. Baru beberapa bulan yang lalu, anaknya pindah rumah dan beliau baru sekali ke rumah anaknya tersebut. Hari ini, beliau ingin mengunjunginya kembali. Namun, angkot yang dinaikinya ternyata berbeda arah dengan rumah anaknya. Sementara uang yang dipunya hanya cukup untuk perjalanan berangkat. Di tengah kebingungan, terdapat 3 anak yang tengah asik bermain. Mereka melihat si nenek yang tampak bingung dan mondar-mandir tak tentu arah. Nenek kenapa? Mau kemana? Ada yang bisa dibantu? Ini Cuk, nenek mau pergi ke rumah anak nenek.
Tetapi angkot yang nenek naiki salah dan sekarang bingung bagaimana mau ke rumah anak nenek, Cuk. Emang rumah anak nenek di mana? Di perumahan, tapi nenek lupa namanya. Nenek punya alamatnya. Sebentar, nenek cari dulu. Kelihatannya nenek pernah catat. Melihat si bebek berbincang-bincang dengan si nenek, kedua teman bebek pun menghampiri. Ada apa? Ini nenek mau ke rumah anaknya, tapi salah naik angkot. Emang di mana rumahnya? Daerah perumahan katanya, namun lupa nama perumahannya. Lalu bagaimana? Ini nenek mau cari dulu alamatnya, semoga ada ya. Kalau gak ada gimana? Entahlah. Setelah beberapa lama, nenek mencari-nyari di dalam tas yang dia bawa. Akhirnya ditemukanlah catatan tersebut. Nah, ini alamatnya. Oh, Togosari. Kalian tahu? Tahu, Nek. Tapi nenek bingung pesanannya gimana ya. Sementara uang buat naik angkot sudah habis karena kesasar tadi. Nenek bawa HP. Nenek gak punya, Cuk. Wah, gimana coba? Kalau nomor telepon anaknya ada. Nenek gak punya, Cuk. Waduh. Gini aja Nek, kami pesenkan kuku. Nanti nenek bisa diantar sampai rumah anak nenek. Kalau soal bayarnya, suruh bayar anaknya aja. Gini aja Nek, kami pesenkan kuku. Nanti nenek bisa diantar sampai rumah anak nenek. Kalau soal bayarnya, nanti kita patungan. Tapi aku kan cuma bawa uang jajan sedikit. Aku kan belum beli es krim. Iya, aku juga mau beli layangan. Ya udah gak apa-apa, nanti pakai uang jajanku aja deh. Iya, kita kan juga gak kenal. Kalau kenal gak apa-apa, bantuin bayar. Kalau kalian gak ada gak apa-apa, nanti pakai uangku aja. Kasihan neneknya kalau gak bisa pulang-pulang. Ya udah deh, kalau kamu bantu tak bantu juga deh. Kamu mau kasih berapa? Gak banyak, ini aku bawa 10.000. Ya udah, ini tak samain aja ya. Bener nih mau bantuin. Gak kenal loh kita sama nenek. Iya, aku mau bantu. Ya udah deh, aku bantu juga. Akhirnya ketiga anak tersebut patungan uang jajan mereka untuk membantu si nenek pulang ke rumah anaknya dengan memesan si kuku. Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa itu, nenek berkunjung mencari anak-anak yang tengah membantunya untuk dapat pulang ke rumah anaknya. Beliau membawa beberapa jajanan dan perlengkapan sekolah sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka. Nah, dari cerita ini, mari adik-adik kita belajar memberi ataupun membantu dengan tulus seperti si bebek yang membantu dengan tulus, memberi apa yang dia miliki dengan kemurahan hatinya, tidak harus melihat siapa yang diberi dan tidak dengan paksaan ataupun ikut-ikutan yang lain untuk memberi. Mari kita belajar menjadi orang yang murah hati, memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Seru nggak? Nah, hari ini tadi kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Kita belajar untuk memberi, mengasihi dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa harus memikirkan imbalannya apa ya. Terus tanpa harus dipaksa. Nah, kita mau buka Alkitab kita sebagai dasar firman Tuhan kita hari ini. Yuk, dibuka di Matius 5 ayat yang ke-7. Ayo, Matius 5 ayat yang ke-7.
sudah ditemukan? Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi? Pasti adik-adik terberkati luar biasa ya. Sekarang adik-adik boleh mengerti apa arti murah hati dan bagaimana cara melakukannya. Nah, adik-adik, di bulan Juli ini Exo Kids punya challenge buat adik-adik. Apa sih challenge, Kak? Challenge itu adalah Exo Kids Act of Generosity. Bisa dilihat di gambar sebelah sini ya. Exo Kids Act of Generosity adalah bagaimana cara gereja GPI Paulus Exo Kids mau mengajarkan adik-adik supaya kita bisa belajar bersama melakukan tindakan murah hati. Seperti di Lukas 6 ayat 36, kajian bacakan ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena Tuhan Yesus adalah murah hati, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan dan anak-anak terang harus murah hati adik-adik. Nah, gimana caranya? Caranya adalah adik-adik boleh ikutan challenge ini, Act of Generosity. Adik-adik buat video tindakan murah hati kepada sekeliling adik-adik. Bisa bantu mama, bantu papa, bantu kakak adik. Apapun yang menurut adik-adik adalah tindakan murah hati, tindakan mengasihi orang lain, dan rela berkorban untuk orang lain. Adik-adik bisa videokan dengan durasi maksimal 1 menit dan dikirimkan ke grup panduan orang tua. Untuk adik-adik yang mengikuti challenge ini, tentunya pasti ada hadiah dan tanda kasih yang menarik dari GPI Paulus Exo Kids. Jadi jangan sampai lupa untuk adik-adik ikuti challenge ini, dan nanti videonya adik-adik akan kita tayangkan di ibadah umum. Karena ibadah umum sekarang melalui online YouTube, jadi nanti video adik-adik akan dipasang di sana, dan yang pasti akan memberkati banyak orang, jemaat gereja kita, papa, mama, dan semua orang. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik ikutan challenge-nya ya, supaya adik-adik boleh belajar dan boleh mengerti kenapa Tuhan Yesus murah hati kepada kita, dan kita harus murah hati kepada orang lain. Oke deh, sekian ibadah online Exo Kids GPI minggu ini. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, sekali lagi bisa disimpan dulu, nanti setelah kita bertemu persembahannya bisa dikumpulkan lagi di gereja. Dan untuk adik-adik yang perlu didoakan, bisa juga WhatsApp di panduan orang tua. Jangan sungkan dan jangan ragu, kita harus saling mendoakan di masa-masa pandemi seperti ini. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker. Apabila tidak ada hal yang sangat penting, tidak perlu keluar rumah, kita bersuka cita saja di dalam rumah melakukan tindakan-tindakan murah hati. Oke? Yuk kita tutup ibadah kita dengan berdoa, lipat tangan dan tutup matanya ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami sudah mengadakan ibadah online dan belajar tentang murah hati. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah murah hati kepada kami. Tuhan menebus dosa kami sehingga kami boleh layak dan memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dan kami mau Tuhan belajar melakukan murah hati kepada orang di sekeliling kami. Ajar kami dan bentuk kami supaya murah hati boleh menjadi karakter dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa mama, berkati sekolah kami, berkati guru-guru kami, berkati kehidupan kami, berkati kesehatan kami. Engkau yang tutup bungkus, lindungi kami, jauhkan daripada virus corona, dan kami mau berdoa juga untuk negara kami supaya pandemi ini boleh selesai dan kami boleh bersuka cita berkumpul bersama semuanya di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kami serahkan 1 minggu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang selalu melindungi dan menjaga kami. Semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sampai jumpa minggu depan di Zoom Komsel. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.